Kalau kita transfer data ke VPN sembarangan, data kita bakal kesimpan tuh di situ. Yang ke transfer tuh data apa sih? Bukan data internet guys? Yang ke transfer? Iya, data internet sekaligus data IP address HP. Oh, Nah itu yang bisa bikin dilacak tuh. Nah, kita membuat sebuah game itu kita butuh uang juga gak? Maksudnya cuman kita buat di komputer otak atik gini-gini jadi game, atau kita butuh uang buat bayar sesuatu gitu? nah itu karena aku udah kenal dengan coding HTML dikit-dikit, akhirnya tuh kayak seneng gitu. Oh, Jadi selama waktu sebulan itu aku rancang sebuah kayak website umumnya lah. Itu enggak, setiap hari itu biasanya memakan waktu hampir 5 jaman. Dan itu kayak nggak kerasa gitu loh, entah kenapa kok seperti itu, kayak seneng aja gitu. Sampai-sampai itu tugas-tugas yang diberikan sama sekolah itu keteteran gara-gara ngondek gitu. berarti rasa penasaranmu tuh kayak tinggi banget. Iya tinggi banget di bidang ngondek. Akhirnya telah desain sampai hampir jadi lah tuh, bisa di scroll kayak gimana, terus nanti pengarahan ke tab selanjutnya itu bagaimana itu udah ada. Cuman pada waktu itu kalau udah boset ya gimana lagi, udah buat apa nih kira-kira websitenya, akhirnya nggak aku lanjutin karena selaku buat website ya nggak ada gunanya. Ya sudah, itu cuma buat main-main aja, akhirnya udah aku tinggalin sampai sekarang dan filenya pun hilang. Sebenarnya tuh malah banyak banget file yang udah aku buat, cuma ya karena udah Apa maksudnya? bosen. Kamu buat website atau aplikasi? Website aja, tapi Website. yang lain-lain tuh kayak animasi loading, kemudian animasi bola bergerak. Wow. Kan kalau kita loading itu biasanya ada yang muter-muter tuh. Iya ya, itu Nah, pakai itu- kamu ganti pakai. Itu bisa dimodifikasi animasinya. Bisa kita bentuk lagi, bisa kotak-kotak atau bisa yang bar yang dari 0 ke 100. Itu buatnya di website apa? Maksudnya ya kita buat aplikasi sederhana, ATM sederhana, kan bisa pakai Python kan? Masa buat aplikasi itu lewat Python? Yang kamu buat itu lewat apa dia? Bahasa pemrogramannya Oh, itu bahasa pemrogramannya tuh apa? beda-beda. Kalau yang website tuh Apa bahasa pemrograman? HTML, CSS, JavaScript, sama PHP. Kan dalam membuat website tuh biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada front end, yang kedua ada back end. Kalau yang front end itu biasanya yang menangani bentuk desain dari website itu, misalnya kayak tampilannya ini warnanya seperti apa, desainnya seperti apa, teks-teks yang digunakan seperti apa, tombol-tombolnya kayak gimana. Nah itu di bagian front end. Yang bagian tampilan itu kalau front end biasanya pakai HTML, CSS, JavaScript gitu. Itu HTML, CSS itu apa? Maksudnya kalau orang awam seperti saya ini kan bingung itu. HTML itu modelnya kayak gimana? Misal kayak kalau gedung gitu ya. Gedung ya. Kalau HTML Ya. itu adalah fondasinya, temboknya dari gedung. HTML itu Saja tembok dari sebuah gedung. Tapi kalau CSS itu nanti temboknya kita cat pakai apa, kemudian kita dekorasi pakai apa. Awal berarti awal paling dasar itu adalah HTML. Nah, itu adalah dasar dari sebuah website. Setelah HTML baru CSS. Itu kayak kita mewarnai temboknya seperti apa, makanya kita kasih dekorasi seperti apa. Karena pada HTML itu menampilkan teks saja, misalnya kayak teks judul itu bentuknya besar-besar, kemudian teks biasa, kemudian bentuk kayak list, ada tombol. Nah itu bentuknya masih dasar banget, masih kayak tampilan yang jadul banget, supaya nanti teksnya itu bisa tertata, supaya ada yang ke tengah, supaya ada yang ke pinggir, supaya bisa bergerak kanan ke kiri, biasa dari atas ke bawah. Nah, itu pakai CSS. Bisa dibilang CSS itu adalah desainnya dari sebuah website. setelah CSS apa? Setelah CSS kan itu tadi ada frontnya sama backend. Nah, backendnya itu CSS sama HTML.
tombol kirim. Nah, yang memproses mengirimkan data ke server itu adalah bagian dari backend. Backend ini diproses dengan JavaScript dan PHP. Berarti kalau ibarat kayak kita di organisasi, dan yang HTML saya itu kayak internalnya, terus yang kamu bilang itu yang eksternalnya gitu, yang dia itu kerjanya di luar gitu, di luar dari itu. Kalau yang front end-nya itu bagian Dalam yang kayak publikasi, terus bagian media sosialnya, yang memproses di dalam organisasi itu bagian back end-nya. Seperti itu sih struktur dari sebuah website. Yang kemarin itu sempat aku pelajari juga pada waktu kunjungan industri itu pada Sabtu kemarin. Taunya bahkan dari situ aku taunya ada front end dan back end dari situ. Apalagi ya, terus kok orang-orang di luar tuh mereka bisa buat sebuah game gitu sih. Kita membuat sebuah game itu kita butuh uang juga gak? Maksudnya cuman kita buat di komputer otak atik gini-gini jadi game, atau kita butuh uang buat bayar sesuatu gitu? tentu pasti butuh, Apa untuk bayar apa? karena game itu kompleks banget. Soalnya kalau dikerjakan sama satu orang aja, Oh, harus kayak kerjasama gitu ya sama banyak orang. itu dia nggak bakalan mampu. Misalnya kalau kita tahu kayak perusahaan Gameloft, kamu tahu Apa? Gameloft itu sebuah perusahaan yang Perusahaan itu- namanya Gameloft. Heeh, Oke. itu terkenal banget dalam zaman dulu. Itu yang membuat kerjakan itu bisa banyak sekali kan. Misalnya dalam kantor ini itu bisa penuh semua orang yang ngoding bersama. Jadi bisa dibayangkan misalnya kalau yang ngoding satu game itu adalah 100 orang. Kalau cuma satu orang aja yang ngerjain pasti nggak mampu. Nah, karena yang ngerjain itu banyak orang sekali, pasti butuh komputer yang besar, terus daya yang juga besar. Nah, itu yang harus dikeluarkan uangnya. Setelah itu ya itu juga desain dari gamenya itu juga harus ada. Misalnya kita harus nyewa desainer juga, soalnya kalau kita buat sendiri semuanya kita tangani sendiri itu nggak mampu, karena tiap orang itu kan keahliannya beda-beda. Iya. Ada yang ahli dalam coding, pembahasan pemrogramannya, ada yang ahli dalam bidang matematikanya. Soalnya Tapi- dalam game itu kan kita kalau di game balap itu kan pasti ada efek-efek kalau pas waktu belok itu ada kayak efek lebih realistis gitu loh. Nah, Ah, itu iya. hitungnya orang matematika, tapi yang menjalankan kode-kode matematika itu adalah orang yang coding. Jadi rumusnya itu dari orang matematika, dan rumus itu dikonvert oleh orang yang coding supaya bisa terbaca oleh sistem coding. Jadi banyak sekali dalam itu, nggak cuma soal codingan saja, tapi banyak sekali aspek. Jadi kayak misalnya supaya lebih realistis itu aspek fisikanya harus bagaimana. Ketika game biasa itu terus kita tembak itu, terus ada angin, biasanya kan peluru itu bisa melengkung ya. Dan itu fisikanya bagaimana, nah itu yang ditransfer diubah sama pemrograman supaya bisa dibaca oleh sistem. Berarti ribet ya? Ribet Kamu banget. jelasin kayak gitu aku kayak ribet banget. Ya, Diam. Nah sih. Tapi kan di luar dari ini, kamu tahu gak kan di website itu kan ada beberapa website yang diblokir gitu loh. Tapi mereka bisa buka blokir dengan sebuah aplikasi yang di aplikasi itu ya website yang diblokir itu kita buka gitu lewat aplikasi itu kok bisa gitu ya, masa udah diblokir lewat aplikasi ini dia bisa buka blokirnya gitu, bisa gitu. Itu gimana namanya VPN. gitu ya. Dan itu legal ya atau ilegal? VPN boleh nggak sekarang kita pakai? Boleh-boleh aja kalau untuk kepentingan penelitian dan lain sebagainya. Kalau Nggak harus kita izin ke siapa-siapa. ada manfaat
Dan kok bisa ya, masa servernya kan Indonesia nih awalnya, kok bisa mereka ganti server luar tuh, padahal kita gak berada di posisi zona yang di luar itu kan, kok bisa gitu. Itu pintarnya manusia kayaknya. Ya, kemungkinan itu data dari kita itu ditransfer ke server mereka dulu. Nah, server mereka itu transfer ke server yang ada di Arab misalnya. Jadinya bisa berubah. Makanya kalau kita pakai VPN itu pilih VPN-nya harus benar-benar hati-hati, karena kalau kita transfer data ke VPN sembarangan, data kita bakal kesimpan tuh di situ. Yang ke transfer tuh data apa sih? Bukan data internet guys yang ke transfer? Iya, data internet sekaligus data IP address HP. Oh, Nah, itu yang bisa bikin dilacak tuh. Nah, itu hanya nggak boleh sembarangan VPN. Supaya nanti data kita tuh nggak bisa dimanfaatkan buat mereka. Kan sekarang banyak motif dari penipuan untuk mengetahui nama-nama kita, terus Nah itu tuh, alamat kita. itu tuh dari VPN itu Bisa kebanyakan. jadi kayak gitu. Celahnya banyak kalau sekarang. Berarti bisa dibilang ada sisi buruk dan buruk baiknya apa ini, coding gitu. Ya, teknologi. Kan itu awalnya dari coding ya. Heeh. Dan kita buat coding sendiri artinya apa sih? Dari bahasa apa, dan kata coding itu artinya apa? Wah, kalau itu masih belum tahu ya. Pokoknya coding itu ya menulis bahasa kita, seperti tahu perintah buat komputer gitu loh. Kalau mesin misalnya kita ketikkan A, nanti komputernya bakal kayak gini. Nah, itu nanti dalam bahasa coding itu dikombinasikan supaya bisa membentuk sebuah program. Misalnya kita punya dinamo nih. Dinamo ini salah satu alat yang ada di pemrograman tersebut, kemudian kita gabungkan dengan sebuah kabel, terus gabungkan dengan sensor. Kalau kita Dinamo digabung sama kabel. sensor, Oke. sama sebuah Ini dinamo yang perangkat, fisik itu kan? misalnya. Oke. Terus digabung sama kabel. Sama bahasa pemrograman lain, sehingga nanti itu bisa menjadi robot. Oh, awal robot itu dari situ ya? Iya, dari pemrograman. Istilahnya kita tuh dalam coding itu banyak sekali seperti alat-alat spare part itu loh. Nanti kalau spare partnya kita gabung, nah itu bisa menjadi sebuah alat yang lebih kompleks dari kayak pemrograman. Zen, aku mau nanya sih. Kan kalau dari Indonesia sendiri kan ada tuh kayak misal di website apa gitu, di website yang mengarah kepada bukan lah banget kan. Sebenarnya dari pemerintah sendiri, khususnya pemerintah yang kerja di bagian media dan informasi itu, digital itu mereka bisa blokir gak itu hal-hal orang-orang yang melakukan kejahatan di website itu, mereka bisa blokir gak dari pemerintah? Tentu bisa banget. Bisa banget. Cuma mereka waktu diblokir itu biasanya mereka malah munculin website baru lebih banyak lagi. Oh, jadi kayak blokir satu muncul mereka gitu. artinya merekanya tuh yang kayak gak berhenti buat terus Iya, gitu. terus. Dan itu gampang berarti buat website itu kalau buat terus. Iya, soalnya mereka udah punya template-nya, kan tinggal pindah server, buat server lagi udah beres. Buat nama lagi, tinggal promosiin lagi. Sebenarnya apa untungnya sih buat kayak gitu? Orang yang membuat website tuh dapat untungnya dari platform website itu sendiri. Ya, biasanya kalau yang dikasih uang banyak, berarti dikasih uang dalam bentuk dolar pendapatannya. Kan kayak website besar, berita-berita ITN Times. Nah, itu pendapatan mereka salah satunya dari situ. Makanya mereka nggak berhenti kan. Mereka terus istilahnya membeli kayak sebuah itu loh kan. Kalau kita biasanya
nyari di Google Ya. itu biasanya yang muncul paling atas Hah? seperti berita itu kalau nggak Kompas Iya, iya. ya detik.com. Kok bisa ya? Kenapa? Kenapa? Nah, karena untuk mereka bayar ke Google supaya mereka tuh bisa tampil ke atas sehingga ya otomatis Berarti merekanya bayar ke Google. nah, otomatis orang-orang yang nyari-nyari di Google tuh berkunjung ke mereka. Kalau mereka website itu ya pasti pendapatannya meningkat. Kan sebenarnya website tuh banyak banget, cuman gara-gara mereka menempatkan yang di atas itu yang lainnya tuh jadi tenggelam. Oh,